Selamat datang pada kuliah KL 2102 Statika. Saya Rildova. Saya akan menemani Anda selama satu semester pada perkuliahan ini. Pada segmen pertama ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kuliah ini, capaian-capaian yang diharapkan, referensi yang digunakan, serta topik-topik yang akan dibahas selama satu semester perkuliahan. Statika merupakan bagian dari ilmu mekanika yang mempelajari pengaruh gaya terhadap suatu body. Body ini digambarkan secara sembarang seperti ini, namun nanti untuk bangunan yang lebih spesifik, bentuknya akan lebih teratur dan kita sebut struktur. Karena namanya statika, bukan dinamika, maka body ini dalam menerima gaya tidak akan mengalami gerakan, ya. Jadi ada tumpuan, ya, seperti ilustrasi ini misalnya terletak di atas tanah, ya. Nah, efek dari gaya yang bekerja pada body ini salah satunya adalah gaya di tumpuan ini atau kita sebut reaksi, dan di dalam body ini juga akan muncul gaya yang kita sebut sebagai gaya dalam, ya. Nah, selama satu semester perkuliahan ini kita hanya akan membahas dua efek tersebut, reaksi pada tumpuan serta gaya dalam di dalam body atau di dalam struktur akibat gaya-gaya yang bekerja pada struktur kita. Capaian yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, yang pertama adalah menentukan resultan dan komponen gaya. Ini saya yakin Anda sudah mengenal konsepnya, hanya sedikit review untuk menegaskan bagian mana saja dari konsep ini yang akan sering kita gunakan. Berikutnya menentukan sistem gaya ekivalen. Di sini kita akan mengubah-ubah sistem gaya sesuai dengan keperluan kita, dengan syarat di antara masing-masing sistem harus saling ekivalen. Selanjutnya menggambarkan free body diagram dengan lengkap. Di sini Anda akan diminta menggambarkan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada struktur secara lengkap agar bisa kita lakukan analisis setelah itu. Nah, analisis kita lakukan untuk menentukan efek yang tadi. Pertama reaksi, kemudian gaya dalam, dan menggambarkannya, serta juga garis pengaruh, ya, menentukan garis pengaruh dan menggambarkannya. Ya. Beberapa istilah di sini mungkin belum Anda kenal saat ini, namun nanti selama masa perkuliahan Anda dapat melihat kembali slide ini untuk memeriksa apakah Anda sudah menguasai capaian-capaian yang diharapkan di perkuliahan ini. Ya. Terakhir, Anda juga akan diharapkan mampu menentukan karakteristik atau properti dari penampang elemen struktur. Dalam kuliah ini saya tidak menggunakan satu buku teks secara khusus, ya. Ilmu statika ini sudah ada cukup lama dan banyak sekali buku-buku yang berjudul statika yang dapat kita jadikan sebagai acuan, terutama untuk memperkaya bentuk-bentuk problem yang akan kita analisis. Dua buku statika yang cukup representatif saya cantumkan di sini. Pertama karangan Merriam dan satu lagi karangan Hibbeler. Lalu ada satu buku berjudul Structural Analysis. Ini untuk bagian yang topiknya dasar-dasar analisis struktur, ya. Buku ini dapat kita gunakan kembali nanti pada kuliah analisis struktur sebagai lanjutan dari kuliah statika ini, ya. Di sini saya cantumkan edisi terakhir dari masing-masing buku. Namun apabila misalnya Anda mendapatkan edisi sebelumnya, tetap bisa kita gunakan sebagai referensi. Topik-topik yang akan kita bahas selama satu semester saya cantumkan di sini agar Anda dapat melihat nanti di buku referensi bagian mana saja yang akan dibahas, karena memang tidak semua topik di buku referensi akan kita bahas di dalam kuliah ini, ya. Sampai dengan sistem gaya ini sifatnya hanya review, ya. Saya yakin Anda sudah kenal dengan materinya, hanya mungkin persamaan persepsi, ya. Keseimbangan merupakan konsep yang paling penting dalam statika, ya. Ini menjadi satu-satunya formula yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Nah, sebagian besar perkuliahan akan kita habiskan dalam menganalisis struktur statis tertentu ini, yaitu menentukan efek, reaksi, dan gaya dalam untuk berbagai macam tipe struktur, ya. Nah, terakhir ada topik karakteristik penampang, ini untuk menjembatani kuliah ini dengan kuliah lanjutan di semester depan. Ada 3 komponen penilaian yang direncanakan untuk kelas ini. Pertama, kuis dan PR, ya. Kuis ini sifatnya singkat di dalam jam kuliah, 15 sampai 20 menit. Sedangkan PR ini di antara perkuliahan, jadi seminggu, ya. Diberikan sesudah kuliah minggu ini, kemudian dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan. Kemudian ada 2 atau 3 ujian tengah semester. Ini sifatnya parsial sesuai dengan bahan atau materi yang sudah disampaikan.
dan di akhir semester ada ujian akhir semester yang sifatnya komprehensif, ya, bahannya dari awal hingga akhir. Ya. Bobot penilaian meningkat dari kuis dan PR ke UTS ke UAS, jadi kurang lebih 25% kuis dan PR, 35% dari ujian tengah semester, dan 40% dari ujian akhir. Ya. Demikian segmen pendahuluan untuk kuliah KL 2102 Statika ini. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.